Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi Pro 1 RI Bandung di FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Sekali lagi Anda pun bisa melihat kami pendengar di channel YouTube RI Bandung di Mutiara Pagi RI Bandung. Baik pendengar, Eh, pagi hari ini kami akan ditemani narasumber Ustadz Nunu Nugraha Esos IMPD. Tentu akan membahas topik yang akan disampaikan oleh Pangersa Al Ustadz, yaitu memahami kehendak Allah. Baik pendengar, seperti apa memahami kehendak Allah? Tentu sangat Anda nantikan dan silakan Anda menyimak kami di Mutiara Pagi RI Bandung. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil athhar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali di udara. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti sebelumnya atau seperti biasa, kita awali dengan ikrar kita agar keyakinan kita kepada Allah semakin kuat, semakin mantap. Kemudian kita bisa selamat di dunia, terlebih di akhirat nanti. Mari para pemirsa dan pendengar RRI, kita sama-sama mengikrarkan keimanan kita. Keimanan yang harus terpatri dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ikhwana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Pak Haji, para pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada, ada ayat Al-Qur'an yang tentunya sudah sangat sering kita baca, didengar, dibaca, bahkan saking seringnya dihafal. Bunyi ayatnya kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Surat apa Pak Haji? Surat Yasin Pak Haji. Ya, surat Yasin. Ayat berapa Pak Haji? Para pemirsa, pendengar RRI, itu surat Yasin. Ayat keberapa? Kalau lupa lagi, pokoknya nama surat Yasin ya Pak Hajinya. Surat Yasin ayat 82. Kurang lebih para pemirsa dan pendengar RRI rahimakumullah, di situ kita mendapatkan pelajaran dan tuntunan dari Allah. Allah Maha berkehendak. Perintah dari Allah, kun fayakun, jadi maka jadilah. Bagaimana dengan manusia? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat wajib yang oleh ulama dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, itu sebanyak 13 sifat wajib dan sifat mustahilnya. Oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi ditambah 7 lagi sehingga jadi 20, dan sifat jaiznya 1 ya. Nah, ada di antara sifat wajib itu yaitu sifat iradah, Allah yang maha berkehendak. Kebalikannya adalah karohah, terpaksa. Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak dan mustahil, tidak mungkin Allah itu dalam keadaan terpaksa.
Apa saja yang Allah kehendaki itu merupakan kehendak Allah, dan ketika Allah berkehendak tidak ada satupun yang memaksanya. Beda dengan kita manusia Pak Haji. Kita punya kehendak, kita punya keinginan, tapi satu saat, satu waktu kita ini dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Kadang suka ada istilah ini, abdi mah kapaksa. Ya. Kalau dulu ada istilah kawin paksa, ya. Ada lagi kerja paksa dan sebagainya. Itu manusia atau makhluk yang lainnya. Nah, bagaimana kita coba kaitkan dengan materi kita pada pagi hari ini di Mutiara Pagi? Bagaimana memahami kehendak Allah? Kita punya kehendak, kita punya keinginan, tapi kehendak itu kita upayakan sesuai dengan kehendak Allah. Karena ketika kita punya kehendak, Allah punya kehendak, yang terjadi adalah kehendak Allah. Sakumaha maksakeun oge istilahna. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Oleh karena itu, setiap kita punya kehendak, bawa Allah, sertakan Allah, ingat Allah. Artinya apa? Kita ini ingin kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Lebih jauhnya apa? Bukan hanya diizinkan oleh Allah, tetapi diridhoi oleh Allah. Praktiknya bagaimana para pemirsa dan pendengar RRI? Ketika kehendak kita ingin kita sesuaikan dengan kehendak Allah, dengan harapan yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Ketika mulai sesuatu, maka jangan sampai lupa ucapkan bismillah. Ulama bahkan memberikan penjelasan, ketika kita mengucapkan bismillah minimal 2 maknanya. Pertama, mutabarrikan, mohon berkah. Yang kedua apa? Musta'inan, minta tolong kepada Allah. Ketika kita mulai bismillahirrahmanirrahim, kita sertakan Allah. Ketika selesai, kita juga ingat sama Allah. Karena kita sudah melakukan sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan berbagai bacaan-bacaan lain, ya. Misalnya dari kalimat bismillah saja ada kalimat lain yang biasa dibaca dalam zikir. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ketika sudah melakukan sesuatu, doamu makan, doa sesudah makan, doa bangun tidur kan beda, ya. Tapi kalaupun tidak, minimal alhamdulillah. Itu artinya apa? Kita ingin selalu menyertakan Allah. Kita punya janji, kita ada rencana pertemuan dan sebagainya. Maka apa yang kita ucapkan Pak Haji? Insya Allah, ya. Tidak pasti. Karena apa? Jangankan tahun depan, bulan depan, minggu depan, beberapa menit ke depan, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka jangan mengatakan pasti saya hadir, pasti saya datang, ya. Pak Haji nge-WA ke saya, menghubungi, Ustadz siap untuk silaturahmi, insya Allah. Walaupun memang tidak ada kendala dan sudah direncanakan, sudah diagendakan, maka kita tetap mengucapkan insya Allah. Itu insya Allah itu kadarnya itu 99,99%. Nah tapi di antara guru saya mengajarkan Pak Haji gini, kalau kita akan berjanji, janji ketemu dan sebagainya, tapi kira-kira kayaknya nih masih 50-50 lah, atau aduh kayaknya rada hoream ya, maka jangan bilang insya Allah. Nah, kita mah kan suka istilahnya kalau di orang Sunda kan insya Allah orang Sundanya, insya Allah Sunda, ya. Oke, sumpihnya ke bumi insya Allah, berijeng enggak gitu ya, memang enggak mau gitu atau enggak akan Maka guru saya mengajarkan, data guru saya, kalau seperti itu jangan bilang insya Allah, tapi bilangnya apa? Misalnya kumaha engke we lah, gimana nanti, atau saparangna,
mudah-mudahan atau mudah-mudahan saya bisa ya, mudah-mudahan. Nah itu kalau sudah tahu ilmunya berarti ada kemungkinan nggak datang. Kalau Pak Ustadz siap ya ketemu lagi, insya Allah, oke berarti siap nih. Kenapa kita tetap insya Allah? Karena yang 0,1% kita nggak tahu, ya. Tiba-tiba ada sesuatu. Misalnya Pak Haji, saya pernah ya di daerah Bandung, saya nggak usah sebutkan nama tempatnya, sudah dijadwalkan sekitar 6 bulan yang lalu kurang lebih untuk khutbah Idul Fitri. Kurang lebih 6 bulan yang lalu itu, ya, sudah dijadwalkan. Nah, ternyata rencana 6 bulan yang lalu itu habis oleh beberapa jam sebelumnya, tidak jadi oleh beberapa jam sebelumnya karena ada satu peristiwa, ya, karena satu peristiwa yang saya tidak mungkin bisa berangkat ke sana, ya. Sudah mau berangkat untuk khutbah Jumat ternyata sakit, ya, mohon maaf saya sebutkan sakit perut dan itu nggak bisa, ya. Nah, tapi kalau memang ada rezekinya Pak Haji, ya, saya tentu contohnya contoh dari pengalaman saya sebagai seorang ustadz khatib gitu ya. Saya sedang tidak ada jadwal Pak Haji. Pas mau keluar rumah, pas saya mau barengan sama anak saya, kita Jumatan di luar yuk ke anak saya yang kecil tuh. Pas mau keluar tiba-tiba ada pengurus TKI, Ustadz kosong jadwal. Ya kenapa Kang? Itu Pak Ustadz di masjid saya mendadak khotibnya nggak bisa 5 menit sebelum azan Pak Haji. Insya Allah siap. 5 menit itu. Yang tadi 6 bulan sebelumnya tidak jadi dalam waktu beberapa jam, yang ini gak ada jadwal 5 menit jadi. Nah itulah kehendak Allah, ya. Makanya insya Allah, apa saja insya Allah, ya. Nah, bismillah, alhamdulillah, insya Allah. Kemudian ketika kita keluar rumah, kita sudah punya agenda, ya, kita sudah punya niat berangkat, jangan lupa bawa juga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bahkan salah seorang ulama di Jawa Barat yang sangat disegani, ya, yang dakwahnya itu khusus ciri khas dalam bahasa Sunda, ya. Beliau luar biasa. Mudah-mudahan lain waktu saya secara pribadi, ya, Pak Haji, pemirsa, pendengar bisa berziarah, bisa bersilaturahmi ke makam beliau, ya, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Almarhum Bapak Kiai F. Ghazali atau Pak Totoh Ghazali, ya. Ketika keluar rumah kita suka menitipkan ke satpam, ke hansip gitu, ya. Tapi kita kadang lupa menitipkan kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Istilah beliau, nitip ka hansip mah urang barijeng mere rokok, mere buruh. Nitip ka Allah mah teu kudu make buruh, teu kudu diburuhan. Titip ke Allah, bawa Allah, ya. Nah, ketika ada satu kondisi yang memang menurut kita sulit, sukar, masya Allah perlu solusi, maka kemudian misalnya ketika kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, memohon kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Kita ingin ada keinginan kehendak. Nabi Ibrahim ingin ada keinginan selamat, ya. Tapi ingin diselamatkan oleh Allah, maka ucapannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, diselamatkan oleh Allah. Begitu Nabi Ibrahim dilemparkan oleh pasukan dari Raja Namrud, ya, maka perintah dari Allah, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, dingin kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Selembar pun rambutnya tidak ada yang terbakar, kulitnya pun satu bagian pun tidak ada yang terbakar. Ini ketika benar-benar kita membawa Allah, menyertakan Allah dalam aktivitas, dalam kehendak-kehendak kita, sehingga kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Bismillah, alhamdulillah, bismillah tawakkaltu ala Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tentu ada beberapa aktivitas lagi yang kita sertakan dengan Allah,
Insya Allah kita lanjutkan setelah ini. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung di Mutiara Pagi bersama Ustadz Nunu Nugraha. Dan Anda pun bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung Live di Mutiara Pagi. Pendengar, memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tahu bahwa sifat kudrat berarti Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik dan pemegang kuasa terhadap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang maha kuasa atas apapun dan tidak ada satupun makhluk lain yang bisa menandingi kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala mustahil tidak memiliki kuasa atas alam semesta dan seisinya. Seperti bahasan kita di pagi hari ini, seperti apa memahami kehendak Allah. Narasumber kami telah banyak mengisahkan beberapa cerita pendengar, dan tentu ini pun bisa terjadi bagi Anda sendiri yang mengalaminya, dan kita akan meneruskan kembali seperti apa memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah, dan kita sangat luar biasa. Allah lah yang segala-galanya. Baik, Pak Ustadz silakan. Terima kasih Pak Haji. Para pemirsa dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, ketika kita memahami kehendak Allah, di situ tentunya kita memahami takdir dari Allah, yang jangan sampai lupa lagi. Barangkali ini salah satu klubnya lah ya, kata kuncinya. Sedikit yang kita ketahui, banyak yang tidak kita ketahui. Sedikit saja yang kita ketahui ya, banyak yang tidak kita ketahui. Nah, saya lanjutkan lagi. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita merasa tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah, maka jangan lupa sertakan aktivitas itu. La haula wala quwata illa billah. Bahkan di antara ulama memberikan penjelasan, jika kita ingin termasuk yang ikhlas ketika melakukan sesuatu, bacalah itu, la haula wala quwata illa billah. Kalau di pesantren, di madrasah, tentu Pak Haji juga pernah belajar. Kalau itu diterjemahkannya la haula teu aya daya upaya pikeun nyingkahan maksiat, wala quwata jeung teu aya kakuatan pikeun ngalakonan taat, illa billah angin pitulung Gusti Allah al aliyyi anu maha luhur, al azimi anu maha agung ya. Tidak ada daya menjauhi maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kecuali pertolongan Allah. Mau sholat, la haula wala quwata illa billah. Untuk adik-adikku, anak-anakku ya, nanti pada saatnya kalian misalnya ada yang mau khitbah, ada yang mau nikah, itu kan tegang Pak Haji ya. Apalagi pas nikah, wah dari pagi sudah tegang gitu ya pengantinnya itu. Yang perempuan juga sama ya. Wah itu liuk deui bisi tersumping pangantena gitu Pak Hajinya. Wah itu tegang, yang laki-laki juga tegang. Begitu memulai minta tolong sama Allah, la haula wala quwata illa billah, yakin akan ditolong oleh Allah. Nah, ada yang tidak kalah penting Pak Haji, memahami kehendak Allah. Ketika ada kehendak kita yang ternyata itu tidak sesuai kenyataannya, dan itulah kehendak Allah, disitulah yang tidak kalah penting para pemirsa pendengar RRI. Yang paling penting, paling utama apa? Ketundukan kita kepada Allah Pak Haji. Tunduk kita kepada Allah, tunduk terhadap kehendak Allah, tunduk terhadap takdir dari Allah, tunduk terhadap ketentuan dari Allah. Kita punya keinginan, kita punya kehendak, kita punya kekuatan sebagainya, tapi tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lebih hebat dari itu kecuali apa? Tunduk terhadap Allah. Ini saya menyampaikan pengalaman pribadi Pak Haji. Tahun 2016 saya punya anak yang ketiga. Jadi anak saya yang bungsu yang sekarang itu anak keempat sebetulnya. Ya, laki-laki semua Pak Haji. Tak acan di pasien istri. Gitu. Mudah-mudahan ya di lain waktu punya anak perempuan ya. Kalaupun tidak berarti mantu perempuan ya Pak Haji. Itu Pak Haji,
tahun 2016 diberikan amanah oleh Allah seorang anak, ya, laki-laki. Pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Begitu punya anak 3, tentu punya keinginan. Kalaupun punya motor 2, tidak akan cukup. Ya. Anak waktu itu yang pertama juga masih usia SD lah, ya. Wah, ini berarti harus beli mobil. Maka ikhtiar saja beli mobil, Pak Haji. Nah, mobil datang itu kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri, ya, di akhir-akhir mau Lebaran. Nah, sebelum itu sudah memang ada rencana, ada agenda untuk mengoperasi anak saya, Pak Haji. Ada sakit lah, ya, dan itu menurut dokter harus dioperasi. Oke, siap dioperasi sebelum Lebaran. Apa harapannya? Harapannya adalah ketika Lebaran jalan-jalan, sudah ada mobil. Nah, ternyata kehendak Allah itu di atas segalanya, Pak Haji. Ya, sakit, dioperasi, kemudian ada sesuatu, dibawa lagi ke rumah sakit. Malam takbiran meninggal dunia, Pak Haji. Malam takbiran. Pak Haji, para pemirsa, pendengar RRI bahagia malam takbiran. Yang apa tuh namanya tuh? Yang merantau pada datang ke kampung halamannya, ketemu dengan keluarganya. Saya sama istri khususnya saat itu di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Bandung, sedih sesedih-sedihnya, Masya Allah, ya. Tapi salah satu keyakinan saya, Allah memberikan saya ujian ini berarti saya mampu. Saat orang lain waktunya bahagia, saya lagi sedih-sedihnya. Nah, kehendak saya punya anak, apalagi pas sudah beli mobil, ya. Ternyata mobil datang, anak tidak ada. Dan itu Masya Allah ujian yang luar biasa, Masya Allah, subhanallah, ya. Benar itu, Pak, ya. Nah, terjadi yang tadi, khutbah Idul Fitri pun yang sudah kurang lebih 6 bulan sebelumnya tidak jadi. Karena apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin saya pergi di tempat yang lain sementara saya masih berduka, ya. Nah, khutbah tidak jadi. Punya mobil, rencana anak yang ketiga, ya, ikut naik mobil tersebut. Ternyata tidak ada, ya. Kebagiannya hanya kebagian diantar ke rumah sakit, kebagian diantar ke makamnya. Yang tadinya direncanakan bisa jalan-jalan habis Lebaran, keliling-keliling, ternyata kehendak Allah berbeda dengan kehendak saya, ya. Nah, alhamdulillah setahun kemudian diberikan rezeki oleh Allah anak yang keempat, lah laki deui, Pak Haji, jalu deui, alhamdulillah udah kelas 1 SD sekarang. Nah, yang saya rasakan, Pak Haji, coba merenung, ya Allah, apa ini dibalik ini, ya, dibalik kejadian ini apa, ya Allah, saya harus bisa mengambil hikmah, ya, saya harus bisa mengambil hikmah sebanyak-banyak perenungan, ya Allah, apa ini, ya. Alhamdulillah, Pak Haji, diberikan ilham oleh Allah menjelang 40 hari kita berduka, ya. Pas menjelang 40 hari kita ada doa bersama, tahlilan lah, ya, kita. Itu saya mendapatkan ilham menuliskan, Pak Haji, tentang ketundukan kami padamu. Itu saya tuliskan, ya, diketik, dan itu bagi saya sesuatu yang luar biasa. Dan ketika saya baca di hari ke-40 tahlilan itu, saya tidak memperhatikan, tapi kata anak saya, istri saya nangis, ya. Karena apa? Karena memang benar-benar kita harus tunduk sama Allah, ya. Punya anak, alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Ternyata dia sakit, ya. Tunduk, ya Allah. Anak yang ketiga, Pak Haji, harapannya kan, pengennya kan perempuan, laki-laki, tunduk, ya. Pengennya sehat, sakit, tunduk lagi sama Allah, ya. Inginnya ketika Lebaran kumpul, ternyata tidak, bahkan meninggal dunia, tunduk lagi sama Allah, tunduk kepadamu, ya Allah. Kurang lebih seperti itu, panjang itu, Pak Haji, ya. Dan itu bagi saya sesuatu yang sangat berharga, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
kepada para pemirsa, pendengar RRI di mana saja. Ketika ada satu kejadian, bisa jadi ada yang sesuai dengan kehendak kita, bisa jadi tidak sesuai dengan kehendak kita. Yakin apa yang Allah kehendaki itulah yang terbaik. Bahkan kabar gembira bagi para pemirsa, pendengar RRI di mana saja berada, jika ada orang tua ditinggal wafat oleh keluarganya, terlebih anaknya, dia bersabar, bahkan dia memuji Allah, tidak bersuudzon kepada Allah, tetap husnudzon kepada Allah. Dalam salah satu riwayat disebutkan, Allah menyediakan baginya Baitul Hamdi, rumah pujian. Bahkan doanya kan beda Pak Haji, ya. Kalau bayi atau yang belum balik ketika disolatkan beda doanya. Bukan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Apa doanya? Allahumma ij'alhu, kalau bagi kita ya orang tuanya, Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa zukhran wa i'tibaran wa mau'izatan wa syafi'an. Bahasa orang tua kita jadi ceng-celengan. Ceng-celengan yang akan menanti kita, menunggu kita di pintu surga, ya. Menanti kita. Dan itu bisa jadi Pak Haji, itu menjadi wasilah yang sudah Allah tentukan, meren panunu teh loba dosa, dibantu oleh anaknya yang masih bayi. Mungkin seperti itu. Itu dalam rangka kita memahami kehendak Allah. Oleh karena itu pemirsa, pendengar RRI di mana saja, setiap kejadian mari kita ambil hikmah sebanyak-banyaknya, karena pasti ada hikmahnya. Jangan sampai kita tidak bisa mengambil hikmah, walaupun hanya sedikit, ya. Jangan sampai tidak mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Haji. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Mutiara Pagi bersama Ustadz Dunu Nugraha Esos IMPD memahami kehendak Allah. Tentu banyak hal yang telah kita simak dan sampai kita juga termenung dan merinding pendengar. Ketika Allah merencanakan sesuatu, memang ada hal yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu ketika kita berjanji atau punya rencana, maka jangan lupa kita katakan insya Allah. Dan ketika kita ingin berbuat sesuatu, maka faidza azamtu fatawakkal 'ala Allah, dan hanya Allah lah segala-galanya yang selalu ada dalam kehidupan kita. Insya Allah, maka Allah akan memberi kekuatan dan petunjuk kepada kita semua. Baik pendengar dan pemirsa, begitu banyak hikmah Allah, hikmah dari Allah yang telah diberikan kepada kita. Pagi hari ini sampai di sini dulu. Jumpa kita di Mutiara Pagi bersama Ustadz Dunu Nugraha Esos MPD. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa jumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.